Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Aulia pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem reproduksi manusia. Materi yang akan kita bahas mengenai pembentukan gamet dan fertilisasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu memahami pembentukan gamet pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Dan peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan gamet pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Pembentukan gamet pada pria pada proses spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sperma terdiri atas kepala dan ekor. Pada ujung kepala terdapat selubung yang disebut akrosom untuk menembus lapisan ovum dan mengadakan pembuahan. Ekor sperma tersusun atas mitokondria untuk menghasilkan energi bagi pergerakan sperma. Setiap hari sperma dihasilkan berjumlah kurang lebih 300 juta. Namun hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum atau sel telur. Seorang laki-laki dapat menghasilkan sperma mulai saat dia beranjak dewasa. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, diantaranya yaitu hormon FSH dihasilkan oleh hipofisis anterior. Pada pria, hormon ini berfungsi memacu pertumbuhan sperma. Hormon LH dihasilkan oleh hipofisis anterior. Hormon ini berfungsi merangsang sel-sel interstisial atau sel Leydig untuk menyekresi hormon testosteron. Hormon testosteron sendiri dihasilkan oleh testis. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Selain itu juga mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder, seperti tumbuh bulu dan kumis serta dada menjadi bidang. Proses spermatogenesis dimulai dari pembelahan spermatogonium bersifat diploid. Secara mitosis menghasilkan spermatosit primer bersifat diploid. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah secara meiosis membentuk spermatid bersifat haploid. Masing-masing spermatid akan mengalami proses pematangan menjadi sperma dengan bantuan hormon testosteron. Pembentukan gamet pada wanita. Dalam tubuh perempuan terbentuk jutaan ovum melalui oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam indung telur yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan benih sel-sel telur yang disebut oogenia. Pembentukan sel telur pada perempuan dimulai sejak di dalam kandungan ibu, ketika masih berbentuk janin yang sudah memiliki organ reproduksi. Terbentuk jutaan ovum pada proses oogenesis, kurang lebih 300.000 saja yang bertahan hingga masa pubertas, dan sekitar 400 ovum saja yang dapat matang. Dalam masa aktif reproduksi perempuan, setiap satu ovum mengalami pematangan setiap sebulan sekali. Jenis hormon yang berperan dalam proses oogenesis yaitu hormon FSH, estrogen dan progesteron estrogen, dan hormon LH. Hormon FSH berfungsi memberi sinyal kepada folikel-folikel di dalam ovarium agar membuat ovum. Hormon estrogen dan progesteron estrogen berfungsi sebagai menunjukkan ciri-ciri sekunder pada wanita yang telah pubertas. Hormon LH berfungsi membentuk korpus luteum setelah pelepasan sel telur atau ovulasi. Berikut merupakan proses oogenesis atau terbentuknya sel telur pada organ reproduksi wanita. Dalam ovarium terdapat folikel untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Setelah ovum dilepaskan melalui proses ovulasi, jaringan folikel yang masih ada membentuk suatu struktur yang dinamakan korpus luteum. Sejak dilahirkan, seorang perempuan sudah memiliki lebih kurang 1 juta sel induk telur atau oogonium dalam ovariumnya. Setiap oogonium membelah secara mitosis menjadi 2 oosit primer.
bersifat diploid. Lalu, satu oosit primer membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder bersifat haploid yang ukurannya lebih besar dan badan kutub primer yang ukurannya kecil. Kemudian, oosit sekunder membelah menjadi ootit yang bersifat haploid dan satu badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Ootit lalu mengalami pematangan menjadi ovum. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai fase menstruasi pada wanita. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus menstruasinya kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi terdiri atas beberapa fase sebagai berikut. Fase menstruasi yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersama dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada. Fase proliferasi atau fase folikuler ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk menyekresi FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel de Graaff yang matang dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Estrogen dapat menghambat sekresi FSH, tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Fase pasca ovulasi atau fase sekresi ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang berubah menjadi korpus albikan yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif menyekresi FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan atau menstruasi. Setelah mencapai usia 45-52 tahun, siklus menstruasi akan menjadi tidak teratur dan akhirnya berhenti. Fase ini disebut menopause. Materi selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Proses fertilisasi. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam ke dalam dinding rahim. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Pembentukan zigot dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, serta organogenesis. Fase morula adalah suatu fase bentukan sel seperti bola bulat akibat pembelahan sel zigot terus-menerus. Keberadaan antara satu sel dengan sel yang lain adalah rapat. Pembelahan sel dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Proses terbentuknya morula disebut morulasi.
Fase ini terjadi selama 4 hari pasca konsepsi atau pembuahan. Fase blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan yang disebut blastoseol dan lapisan sel tunggal yang luar disebut blastoderm. Embrio yang memiliki blastosol disebut blastula. Proses terbentuknya blastula disebut blastulasi. Selanjutnya masuk ke fase grastula. Fase grastula adalah pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Gastrula pada beberapa hewan tertentu seperti hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi berbeda dengan hal jumlah lapisan dinding tubuh embrionya. Gastrula yaitu proses pembentukan gastrula. Fase organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Kehamilan manusia dapat dibagi 3 trimester yang masing-masing trimester kurang lebih 3 bulan. Trimester pertama, terjadi perubahan-perubahan pada ibu dan calon bayinya. Fertilisasi yang terjadi dalam oviduk sekitar 24 jam kemudian. Zigot yang dihasilkan mulai membelah, suatu proses yang disebut pembelahan. Pembelahan terus berlangsung dan embrio membentuk kumpulan sel berbentuk nola ketika mencapai uterus sekitar 3-4 jam setelah pembuahan. Embrio memperoleh makanan langsung dari induk selama 2 minggu sampai 4 minggu pertama. Jaringan yang tumbuh dari embrio yang sedang berkembang bercampur dengan endometrium dan membentuk organ menyerupai cakram yaitu plasenta. Plasenta banyak mengandung pembuluh darah merupakan tempat pertukaran zat atau gas respirasi dan pembuangan limbah embrio. Darah embrio mengalir ke plasenta melalui arteri tali pusar dan kembali melalui vena pusar melewati hati embrio. Perkembangan organogenesis pada trimester ini telah terbentuk jantung yang telah berdenyut pada minggu keempat, dan pada akhir minggu ke-8 semua struktur utama sudah ada dalam bentuk rudimenter dan organ lainnya sehingga sudah dapat disebut janin atau fetus. Trimester kedua. Kehamilan pada trimester kedua, fetus tumbuh cepat dan telah mencapai ukuran sekitar 30 cm dan telah aktif. Pergerakan fetus atau janin dapat dirasakan oleh ibu melalui dinding abdomen atau perut. Kadar hormon akan stabil ketika HCG menurun. Korpus luteum akan mulai rusak dan plasenta akan mensekresi progesteron sendiri yang mempertahankan kehamilan. Kemudian uterus akan tumbuh cukup besar sehingga kehamilan menjadi terlihat jelas. Trimester ketiga. Kehamilan pada trimester ketiga atau terakhir merupakan saat terjadinya pertumbuhan fetus atau janin yang cepat sehingga mencapai bobot sekitar 3 kg sampai 3,5 kg dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Aktivitas fetus atau janin mungkin berkurang ketika fetus mengisi seluruh ruangan yang tersedia di dalam membran embrio. Saat pertumbuhan fetus dan uterus mengembang mengelilingnya, maka organ perut menjadi tertekan dan terdesak, menyebabkan urinasi yang sering, hambatan pencernaan, dan pegal pada otot punggung. Akhir dari trimester ketiga setelah berusia 38 minggu, janin siap untuk lahir. Materi selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Gonore yaitu penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri tersebut dapat menyerang pria maupun wanita. Gejala seseorang yang terkena penyakit ini diantaranya akan terasa sakit sewaktu kencing karena dari saluran kencing keluar cairan kental berupa nanah. Infeksi kronis penyakit ini dapat menyebabkan kemandulan baik bagi pria maupun wanita. Sifilis, penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex.
Gejala yang paling umum adalah bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Bintil-bintil dapat muncul di daerah sekitar alat kelamin atau dubur serta mulut. Bintil-bintil akan timbul selama 1-3 minggu dan kemudian hilang. Beberapa waktu kemudian, bintil-bintil akan muncul dan hilang secara berulang. Sebelum bintil-bintil muncul, alat kelamin terasa gatal atau panas. Setelah itu, penderita akan mengalami gejala seperti flu. Walaupun infeksi herpes di kemaluan tidak bisa diobati, perkembangan klinisnya bisa dikurangi dengan pengobatan. AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Human Immune Deficiency Virus. Virus HIV ini dapat hidup di dalam 4 cairan tubuh manusia, yaitu cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Secara umum, tanda-tanda utama yang terlihat pada seseorang yang sudah sampai pada tahap AIDS adalah berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat, demam tinggi berkepanjangan lebih dari 1 bulan, diare berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Selain itu, terdapat gejala-gejala tambahan berupa batuk berkepanjangan, kelainan kulit dan iritasi, infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh seperti di bawah telinga, leher, ketiak, dan lipatan paha. Penyakit chlamydiasis disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachosomatis. Gejalanya keputihan yang encer berwarna putih kekuningan dan nyeri pada rongga panggul. Penyakit ini mengakibatkan radang panggul dan kemandulan. Epididymitis, peradangan pada saluran epididymis pada pria yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebabnya terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Penyakit-penyakit pada organ reproduksi seperti AIDS, GO, sifilis, dan herpes genitalis dikenal sebagai penyakit menular seksual karena dengan mudah ditularkan lewat hubungan seksual. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan menghindari seks di luar nikah. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur bakteri ataupun parasit lain. Berikut ini beberapa upaya pencegahan penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Tugas pada pertemuan kali ini yaitu silakan catat materi penting pada buku tulis kalian masing-masing. Saat masuk nanti akan saya cek dan saya nilai. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas pada pertemuan pertama, silahkan dilengkapi. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Silahkan pelajari materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan pertama dan kedua, karena minggu depan akan saya adakan ulangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.